Ini adalah WBCQ, menghadirkan Radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah pada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama Radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, selamat bergabung di Radio WLC bersama saya Mario Nugraha selaku pembawa acara Anda. Ya, senang sekali ketemu Anda kembali Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander juga terima kasih untuk Anda yang masih tetap bergabung bersama kami hari ini di program Radio WLC. Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, Doni. Ya. Nah, pernahkah Anda mendengar kabar mengenai sepasang bayi kembar yang lahir di tahun yang berbeda, Doni? Apa? Anda bercanda ini Mario Nugraha? Tidak. Itu betul-betul terjadi. Oh ya? Begini, Sawyer Say lahir di Glendale, Arizona, di Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2016 pada pukul 23.50. Dan saudara laki-lakinya, Everett, lahir setahun kemudian pada tanggal 1 Januari 2017 pada pukul 00.01. Itu pasti adalah hal yang menarik untuk mereka ceritakan kelak ya? Ya, bagi Sawyer akan menyenangkan. Dia bisa mengklaim dirinya setahun lebih tua dibanding saudara laki-lakinya. Sedangkan bagi Everett, tidak akan begitu menyenangkan. Iya. Masalahnya adalah, itu betul-betul tidak terduga. Siapa yang memutuskan agar kehidupan mereka dimulai pada pertengahan malam? Sebelum kita menjawab pertanyaan itu, ada baiknya bila kita memberikan sedikit informasi kepada para pendengar sekalian mengenai nama Sang Pencipta yang sebenarnya. Nah, bagi para pendengar yang pernah bergabung bersama kita sebelumnya, tentunya mereka telah mengetahui bahwa di Radio WLC, kami lebih memilih untuk menggunakan nama pribadi Sang Pencipta, yaitu Yahwa, atau bisa disingkat Ya. Betul. Dan nama sang anak adalah Yahuswa, yang tentunya berarti Yahwa menyelamatkan. Dan El, Eloah, dan Elohim adalah gelar dalam bahasa Ibrani yang merujuk kepada Yahwa. Nah, Mario, cerita Anda mengenai si kembar Syai tadi, mereka kan lahir di hari yang berbeda ya? Ya. Di bulan yang berbeda juga, dan di tahun yang berbeda juga. Benar. Itu adalah hal yang menarik dan bisa membuat kita tertawa sepertinya. Iya. Dan tentunya hal itu akan menjadi awal percakapan yang sangat hebat bagi mereka ketika mereka beranjak dewasa nanti, Doni. Ya betul. Tapi komentar Anda tadi memang benar. Hal itu betul-betul tidak terduga. Dan si kembar Syai itu bisa mengklaim bahwa mereka lahir di hari yang berbeda, karena dalam kalender yang kita gunakan pada saat ini, hari-hari selalu dimulai pada pertengahan malam. Nah, dari mana hal itu berasal, Doni? Siapa yang memutuskan bahwa sebuah hari seharusnya dimulai pada pertengahan malam? Ya, ini menarik. Baiklah, saya tidak tahu siapa yang menentukan itu, Mario. Tapi beragam kebudayaan percaya bahwa hari dimulai di waktu-waktu yang berbeda. Contohnya bangsa Mesir kuno yang percaya bahwa hari dimulai di pagi hari, ketika matahari terbit. Itu masuk akal. Mereka kan adalah penyembah matahari, Doni. Nah, baik Babel maupun Yunani menganggap bahwa hari sebenarnya dimulai ketika matahari terbenam. Itu aneh. Rasanya sungguh berlawanan bila kita memulai hari ketika matahari terbenam. Hari-hari pada kalender modern kita dimulai pada tengah malam. Karena itulah yang diyakini oleh bangsa Roma. Nah, kebanyakan orang mengetahui bahwa umat Yahudi sekarang ini mengawali hari Sabat mereka ketika matahari terbenam di hari Jumat malam. Betul. Mereka merayakan hari Sabat mereka ketika matahari terbenam di hari Jumat hingga hari Sabtu ketika matahari terbenam. Dan sayangnya kebanyakan umat Protestan yang beribadah di hari Sabtu juga memulai perayaan hari Sabat mereka ketika matahari terbenam tanpa alasan yang jelas, ketimbang karena pada waktu-waktu itulah umat Yahudi melakukannya. Ya, betul Mario. Namun, yang kebanyakan orang tidak ketahui adalah bahwa praktek umat Yahudi dalam memulai hari ketika matahari terbenam sebenarnya bermula ketika umat Yahudi masih dalam kemurtadan. Sungguh ironis. Salah satu praktek utama yang menjadikan umat Yahudi berbeda dengan yang lainnya. Dan hal yang ditiru oleh orang-orang non-Yahudi yang ingin beribadah di Sabat hari ke-7 adalah sesuatu yang bahkan bukan merupakan praktek bangsa Israel yang sebenarnya, Doni. Ya, betul.
Praktek tersebut adalah hal yang mereka adopsi dari paham penyembah berhala. Beberapa orang penyembah berhala memulai hari pada pertengahan hari. Beberapa lainnya mulai hari pada saat matahari terbit. Dan sisanya memulai hari pada saat matahari terbenam. Dan bangsa Romawi memulai hari pada tengah malam. Jadi sebelum Israel berada pada masa kemurtadan, anggap saja misalnya pada zaman Musa. Ya. Nah, pada saat itu menurut anggapan orang-orang, kapankah hari itu dimulai, Doni? Pada saat subuh. Tidak mungkin. Pada saat subuh? Betulkah itu? Ya, itu betul Mario. Subuh adalah saat di mana hari dimulai sesuai dengan ajaran kitab suci. Nah, mari kita ambil Alkitab kita dan mencari buktinya. Oke. Dan bagi para pendengar sekalian, ini bukanlah hal yang sepele. Sebaliknya, ini sangat penting. Semua hal yang telah dibengkokkan oleh setan, semua yang telah dia ubah dan sembunyikan, semuanya itu selalu memiliki tujuan. Tapi bila Anda mengumpulkan semua bukti yang ada di dalam kitab suci, maka Anda akan menemukan bahwa hari dimulai pada saat subuh dan berakhir pada saat senja. Subuh yang Anda maksud adalah ketika matahari mulai terbit, Doni? Bukan. Yang saya maksud adalah pada saat fajar. Oke. Baiklah, mari sejenak kita tentukan definisi istilah subuh yang akan kita gunakan. Nah, tolong bacakan kitab Yeremia pasal 31 ayat 35. Baik, beginilah firman Yahwa yang memberi matahari untuk menerangi siang dan menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu biru laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Yahwa semesta alam namanya. Dia memberikan matahari untuk menerangi hari dan menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam. Dengan kata lain, hari akan dimulai sebelum matahari terlihat atau terbit dalam pemandangan kita. Hari diawali ketika perlahan cahaya matahari mulai nampak dan bintang-bintang mulai menghilang. Sedangkan malam dimulai ketika gelap datang, ketika bintang-bintang mulai bermunculan, dan itu terjadi setelah matahari terbenam. Sebenarnya itu lebih masuk akal ketimbang pendapat yang mengatakan bahwa sebuah hari dimulai pada saat matahari terbenam. Saya selalu menganggap itu sebagai hal yang berlawanan. Mengapa kita memulai hari ketika malam tiba? Tapi, bagaimana dengan penanggalan kalender? Ketika hari dimulai pada saat subuh, bagaimana kita bisa menentukan tanggalnya, Doni? Ya, sama halnya dengan yang kita dapatkan pada kalender Masehi. Kita akan menyadari bahwa sebuah tanggal dalam kalender tidak sama dengan satu hari. Sebuah tanggal dalam kalender meliputi waktu-waktu terang dan gelap. Hanya saja dalam kalender Alkitab, sebuah tanggal akan dimulai pada saat subuh. Jadi, jam-jam terangnya itu hari, yang bisa juga disebut siang adalah bagian dari tanggal tersebut, dan jam-jam gelap yaitu malam juga merupakan bagian dari tanggal yang sama. Sebenarnya itu lebih masuk akal ketimbang dengan sewenang-wenang membagi malam hari menjadi dua bagian, di mana setengah malam berada pada tanggal yang satu, sementara setengahnya lagi berada pada tanggal yang lain. Kalender Sang Pencipta sangat masuk akal, Mario. Itu adalah sebuah kalender yang elegan ya. Sebuah metode penghitungan waktu yang sangat akurat. Betul. Tapi, ya, setan juga telah menipu kita mengenai kapan hari dimulai. Namun ketika kita melihat bukti-bukti di dalam kitab suci, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang mendalam. Hari dan malam adalah hal yang berlawanan satu sama lain. Dan juga merupakan dua periode yang secara khusus berbeda. Keduanya tidak pernah menempati ruang waktu yang sama. Tapi mari kita kembali dan memulai pada Minggu Penciptaan. Baiklah, silakan buka terjemahan versi King James dari kitab Kejadian pasal 1 dan bacakan 5 ayat pertama. Oke. Bila tidak ada kitab lain dalam kitab suci yang bisa membuktikan kapan hari dimulai, maka kitab ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa hari dimulai dengan munculnya cahaya pada saat subuh. Baik, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Elohim melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Elohim, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Elohim melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Elohim menamai terang itu hari, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, Mario, jadi yang terlebih dahulu diciptakan adalah terang. Dan apa yang ada di sana sebelum terang itu ada? Hanya kegelapan. Gelap gulita menutupi samudera raya. Ya, jadi beranggapan bahwa hari dimulai pada waktu malam adalah hal yang konyol ya. Jadi coba pikirkan sejenak. Semuanya gelap gulita. Lalu Elohim berkata, jadilah terang. Lalu apa yang terjadi? Terang itu pun jadi. Ya, tapi bila hari dimulai pada waktu malam, maka apakah hari pertama di Minggu Penciptaan hanya selama 12 jam? Apakah Elohim berkata, jadilah terang, lalu kemudian menjelaskan, mulai sekarang ini adalah hari pertama. Bersabarlah, dan dalam 12 jam kemudian kita akan kembali mendapatkan terang ini. Atau apakah Elohim berkata, jadilah terang, lalu kemudian menyatakan bahwa 12 jam yang telah berlalu sebelumnya merupakan bagian dari hari pertama itu? Saya mengerti maksud Anda. Itu memang tidak masuk akal, kan? Ya, betul. Itu tidak masuk akal, Mario. Nah, silakan dibacakan ayat 5 sekali lagi. Baik, dan Elohim menamai terang itu hari, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi,
itulah hari pertama. Nah, lihat kan? Dia bahkan menamainya, Mario. Dia menamai terang itu hari dan gelap itu malam. Iya, dan itu lebih masuk akal. Tapi bagaimana Anda bisa menjelaskan kalimat terakhir yang mengatakan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama? Bukankah dari kalimat itu kita bisa menyimpulkan bahwa hari dimulai pada malam hari? Tepat setelah dikatakan Elohim menamai terang itu hari? Tidak, kita tidak bisa menyimpulkan seperti itu. Yang dijelaskan di sini adalah apa yang bisa menyusun periode waktu 24 jam atau sebuah tanggal yang utuh. Pertama-tama Anda memulainya dengan terang, itu adalah hari. Setelah melalui hari, akhirnya kita akan kembali mendapatkan gelap. Itulah malam. Lalu kita akan melalui malam dan mencapai keesokan paginya, dan itu adalah siklus 24 jam yang utuh. Nah, begitulah cara sebuah tanggal dan periode waktunya ditentukan dalam kitab suci. Saya mengerti. Jadi, jam-jam gelap atau malam masih merupakan tanggal yang sama dengan jam-jam terang atau hari, atau bisa juga disebut siang yang terlebih dahulu ada sebelumnya. Ya, tepat sekali. Dan Anda akan bisa menemukan itu dicantumkan di dalam kitab suci. Ketika waktu pada sebuah malam akan diberikan tanggal, maka itu akan diberikan tanggal sesuai dengan tanggal yang diberikan pada jam-jam terang atau hari yang mendahuluinya. Bisakah Anda memberikan contohnya? Baiklah, mari kita lihat hari Pasca Passover. Nah, pemahaman tradisionalnya menurut kalender modern kita adalah bahwa Pasca Passover terjadi pada Kamis malam dan bangsa Israel meninggalkan Mesir pada Jumat pagi. Dan hal ini sesuai dengan asumsi mengenai penyaliban. Orang-orang telah berasumsi bahwa perjamuan malam terakhir terjadi pada Kamis malam dan Yahusua disalib di keesokan paginya. Ya, tapi kita tahu bahwa itu tidak mungkin terjadi karena kalender lunisolar yang Alkitabiah tidak memiliki siklus mingguan yang tidak terputus. Siklus mingguannya dimulai baru setiap bulan. Jadi, tidak ada hari Kamis dan hari Jumat dalam kalender Alkitab, Doni. Iya, betul. Tapi lebih dari itu, pemahaman ini telah didasarkan pada fakta bahwa umat Yahudi zaman ini memulai perayaan Sabat mereka di hari Jumat malam ketika matahari terbenam. Jadi, dari hal itulah yang menyebabkan orang-orang mengira bahwa hari Pasca Passover harus dirayakan pada Kamis malam. Tapi mari kita lihat apa yang dijelaskan di dalam Alkitab. Nah, silakan buka kitab Keluaran pasal 12. Oke. Pada pasal itulah Yahwa memberikan instruksi kepada Musa mengenai tata cara merayakan Pasca Passover. Mereka harus menangkap seekor anak domba, menyembelinya, dan mengoleskan darahnya di ambang pintu dan di tiang pintu sebagai tanda untuk malaikat maut. Lalu mereka akan memakan sajian Pasca Passover. Namun Musa memberikan mereka beberapa instruksi khusus yang menurut asumsi kita sering kita abaikan. Oleh karena itu, Mario, tolong bacakan kitab Keluaran pasal 12 ayat 21 dan 22. Baik, Doni. Di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 21 dan 22 dikatakan, lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada di dalam pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Baiklah, mereka tidak boleh meninggalkan rumah mereka sampai pagi. Itu adalah petunjuk yang sangat besar. Itu menunjukkan bahwa bangsa Israel pada saat itu memang telah memahami bahwa hari dimulai pada saat subuh dan sebuah periode jam-jam gelap atau sebuah malam masih merupakan satu tanggal dengan periode jam-jam terang atau sebuah hari yang mendahuluinya. Nah, Mario, sekarang coba buka dan bacakan kitab Bilangan pasal 33 ayat 3. Baiklah, Doni. Kitab Bilangan pasal 33 ayat 3, di dalamnya dikatakan, mereka berangkat dari Ramses pada bulan yang pertama, pada hari yang ke-15 bulan yang pertama itu, pada hari sesudah Pasca Passover, berjalanlah orang Israel keluar oleh tangan yang dinaikkan di depan mata semua orang Mesir. Kutipan ayat tersebut memberikan kita tanggal kalender yang sesungguhnya. Nah, orang-orang Israel itu pergi dari Mesir pada tanggal ke-15 Abib di bulan pertama. Betul. Baik kitab Keluaran pasal 12 dan kitab Imamat pasal 23, keduanya memberikan informasi mengenai tanggal dirayakannya Pasca Passover, dan itu adalah tanggal 14 Abib. Jadi orang-orang Israel tersebut pergi meninggalkan Mesir pada tanggal 15 Abib. Nah, selanjutnya tolong bacakan kitab Ulangan pasal 16 ayat 1, dan ingatlah, Pasca Passover dirayakan pada tanggal ke-14. Mereka tidak boleh keluar dari rumah hingga pagi tiba, dan mereka pergi meninggalkan Mesir pada tanggal ke-15 bulan itu. Nah, apa yang dikatakan di dalam kitab Ulangan pasal 16 ayat 1? Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Pasca Passover bagi Yahwa Elohimmu
sebab dalam bulan Abib itulah Yahwa Eloamu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Pada waktu malam, ya. Orang-orang Israel tersebut pergi meninggalkan Mesir pada waktu malam. Betul. Nah, yang membingungkan bagi banyak orang adalah karena hari Paskah Passover memang merupakan hari sebelum Sabat hari ke-7. Yahuswa disalibkan pada hari ke-6 dalam siklus mingguan, sehari sebelum hari Sabat. Dia adalah anak domba Yahwa yang telah membersihkan bumi ini dari segala dosa. Jadi, dia disalibkan pada hari Paskah Passover, yaitu hari ke-6 dalam sebuah siklus mingguan. Nah, hal yang penting untuk dipahami oleh para pendengar sekalian adalah pada kalender lunisolar Alkitab, hari ke-14 dalam sebuah minggu selalu jatuh pada hari ke-6 dalam sebuah minggu. Dan hari ke-15 selalu merupakan Sabat hari ke-7. Iya, karena siklus mingguannya selalu dimulai baru di setiap bulan, Doni. Ya, jadi mari kita rangkum semua bukti-bukti yang telah kita dapatkan sampai saat ini. Oke. Kita pulangkan, pasal 16 ayat 1 menyatakan bahwa orang-orang Israel meninggalkan kota Mesir pada waktu malam. Betul. Kita tahu bahwa mereka tidak meninggalkan kota Mesir pada hari Paskah Passover. Seperti yang telah diasumsikan banyak orang, ya. Karena kitab Keluaran pasal 12 ayat 22 mengatakan bahwa mereka tidak boleh meninggalkan rumah sampai pagi tiba. Hal itu juga dibenarkan Alkitab Bilangan pasal 33 ayat 3 yang memberikan tanggal yang sebenarnya mengenai kapan mereka meninggalkan kota Mesir, yaitu hari ke-15 dalam bulan pertama. Jadi Anda mengatakan bahwa hari Paskah Passover sesuai dengan yang kita ketahui selalu jatuh pada hari ke-14 dan hari ke-6 dalam sebuah minggu, dan hari itu dimulai pada saat subuh dan masih akan terus berlanjut hingga subuh pada hari selanjutnya, yaitu hari ke-15. Ya, itu betul. Tapi meskipun itu masih subuh dan mereka sudah bisa meninggalkan rumah, mereka tetap tidak melakukannya, kan? Mengapa mereka tidak meninggalkan kota Mesir pada saat itu juga? Anda tadi mengatakan bahwa mereka sengaja menunggu hingga malam itu, kan? Iya, ingat. Dalam kalender lunisolar, hari ke-15 selalu merupakan hari Sabat, ya kan? Betul. Yahwa tidak akan membatalkan Sabatnya karena mereka meninggalkan kota Mesir pada jam-jam suci hari itu. Oleh karena itu, dia menggiring mereka untuk meninggalkan kota Mesir ketika jam-jam suci Sabat telah berlalu pada malam itu. Oke, saya bisa memahaminya, tapi itu justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan lagi, Doni. Baiklah, kita akan rehat dulu sejenak, dan nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Anda. Ya, tentu saja. Baiklah, para pendengar sekalian, kita akan rehat sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bergabung di Radio WLC. Anda mendengarkan Radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Kebanyakan orang pada hari ini percaya bahwa hari Sabtu adalah Sabat hari ke-7 dengan satu-satunya alasan, yaitu karena hari Sabtu adalah hari di mana orang Yahudi beribadah. Masalahnya adalah, ini tidak membuktikan apa-apa. Mengatakan bahwa orang Yahudi beribadah pada hari Sabtu, oleh karena itu Sabtu adalah hari Sabat karena pada saat itulah orang Yahudi beribadah, adalah contoh yang sangat bagus dari sebuah penalaran melingkar. Kebenaran yang mengejutkan adalah bahwa para ahli Yahudi sendiri mengakui bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat berdasarkan kitab suci. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Baca artikel dengan judul Kaum Yahudi dan Hari Sabat. Sekali lagi, baca artikel dengan judul Kaum Yahudi dan Hari Sabat di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena Anda masih bergabung bersama kami di Radio WLC pada program hari ini. Nah, Doni, menurut saya kitab suci sudah memberikan penjelasan bahwa hari Paskah Passover selalu jatuh pada hari ke-14 dalam bulan pertama, yaitu bulan Abib.
Orang-orang Israel itu harus tetap tinggal di dalam rumah mereka hingga pagi hari. Betul, Mario. Tapi kemudian apa yang mereka lakukan? Duduk dia menunggu hingga malam tiba? Apa yang terjadi selama jam-jam suci itu, Doni? Mereka menguduskan hari Sabat. Tapi kemudian orang-orang Mesir mendatangi rumah mereka, memberikan mereka kado dan membujuk mereka untuk keluar dari rumah. Nah, Mario, selanjutnya tolong buka dan bacakan di Kitab Keluaran pasal 12 ayat 30 hingga 36. Baiklah. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Yahwa seperti katamu itu. Baiklah, saya akan sedikit menyela Anda ya. Firaun memang memanggil Musa dan Harun pada malam itu. Namun setelah mereka berdua melihat kekuatan ilahi yang sangat luar biasa, setelah secara tegas memerintahkan orang-orang untuk tetap tinggal di dalam rumah hingga pagi, apakah Anda betul-betul berpikir bahwa Musa dan Harun akan memenuhi panggilan itu karena mereka tidak mematuhi Yahwa dan ingin mematuhi Firaun? Tentu saja tidak, Doni. Nah, itu betul. Tentu saja tidak. Baiklah, Mario, silakan lanjut membacakannya. Baik, orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu untuk pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Lalu bangsa itu mengangkat adonannya sebelum diragi, dengan adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang-orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang-orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain, dan Yahwa membuat orang Mesir bermurah hati kepada bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Ayat ini telah memberikan penjelasan bahwa orang-orang Israel tidak meninggalkan Mesir pada malam pasca Passover. Pagi berikutnya mereka masih berada di rumah masing-masing. Karena itulah orang-orang Mesir itu mendesak dengan keras kepada bangsa itu. Betul. Orang-orang Mesir tersebut seakan berkata, mengapa kalian masih di sini? Pergilah, tinggalkan tempat ini. Kami mohon, ini, ambil saja emas ini. Ambil perhiasan ini. Pokoknya tinggalkan tempat ini. Iya, tapi orang-orang Israel itu tidak meninggalkan kota Mesir hingga pada malam itu. Iya, betul. Jadi maksud Anda, jam-jam suci hari Sabat tidak sampai memenuhi periode waktu 24 jam? Ya, itu betul, Mario. Saya tahu bahwa pembahasan ini bisa merubah paradigma kita. Namun semua ini memiliki bukti di dalam kitab suci. Baiklah, tapi bagaimana dengan kutipan ayat yang mengatakan bahwa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Kedengarannya itu bisa disimpulkan sebagai jangka waktu jam-jam suci hari Sabat, kan? Saya senang Anda menanyakan hal tersebut, Mario. Anda benar. Itu adalah ayat yang sering saya gunakan sebagai dasar untuk merayakan Sabat dari sejak matahari terbenam hingga matahari kembali terbenam di keesokan hari. Namun masalahnya adalah, itu adalah contoh utama dari apa yang akan terjadi bila Anda melandaskan kepercayaan Anda pada kutipan ayat yang diambil di luar dari konteksnya. Nah, silakan buka kitab Imamat pasal 23 dan mari kita lihat sama-sama bagaimana konteks yang sebenarnya dari kutipan tersebut. Baiklah, saya sudah membuka kitab Imamat pasal 23. Jadi ayat berapa yang Anda maksud, Doni? Tolong bacakan semuanya dari ayat 26 hingga ayat 32. Kitab Imamat pasal 23 adalah pasal yang mencantumkan semua hari raya Yahwa. Hari raya paling pertama yang dicantumkan adalah Sabat hari ke-7. Betul. Kemudian dilanjutkan dengan tanggal-tanggal hari raya tahunan dan tata cara melaksanakannya. Itulah konteks dari kutipan yang Anda maksud tadi ya. Baiklah, silakan bacakan mulai dari ayat 26. Maaf, karena kali ini Anda harus membacanya sedikit lebih panjang dari biasanya, Mario ya. Namun semua ini penting untuk mendapatkan konteksnya. Baik, saya mengerti. Kitab Imamat pasal 23 ayat 26 hingga 32. Di dalamnya dikatakan, Yahwa berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7 itu adalah hari pendamaian. Kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Yahwa. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah hari pendamaian untuk mengadakan pendamaian bagimu di hadapan Yahwa Elohmu. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu Sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dan berpuasa. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Jadi, secara konteks, apa yang dibahas secara khusus dalam ayat tersebut? Mengenai cara merayakan hari pendamaian, Doni. Ya, betul.
Di dalam ayat-ayat ini tidak disebutkan apapun mengenai hari Sabat mingguan ya. Dalam ayat-ayat tersebut hanya menyebutkan hari pendamaian yang merupakan salah satu hari raya tahunan. Benar. Hari itu juga dirayakan selama 24 jam dan harus dimulai pada saat matahari terbenam di hari sebelumnya. Nah, di sini pula kita mendapatkan bukti bahwa sebuah hari dimulai pada saat cahaya atau terang mulai nampak menyinari langit. Hari tidaklah dimulai pada waktu malam. Di bagian mana Anda mendapatkan hal itu, Doni? Silakan Anda perhatikan kembali di ayat 32. Oke. Nah, ayat tersebut memberikan kita tanggal yang harus kita rayakan sebagai hari perdamaian. Nah, silakan dibaca. Mulai pada malam tanggal 9 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Tidak perlu diragukan lagi, hari perdamaian memang selalu dirayakan pada hari ke-10 di bulan ke-7. Betul. Itulah tanggal untuk hari raya tahunan yang satu ini. Nah, bila Yahwa memang menginginkan agar hari berawal dari sejak matahari terbenam ya, lalu mengapa dia menyebutkan malam tanggal 9 dari bulan itu? Karena jika malam memang menjadi awal dari sebuah hari, maka itu berarti sebuah hari yang baru telah dimulai. Oleh karenanya itu sudah bukan lagi merupakan malam tanggal ke-9, itu seharusnya sudah menjadi malam tanggal ke-10. Oh, saya mengerti apa maksud Anda. Bila hari memang dimulai pada saat matahari terbenam, maka pada sebuah malam tanggal yang dimaksudkan adalah saat ketika tanggal baru tersebut dimulai, bukan berakhir. Jadi bila hari memang seharusnya berawal pada saat matahari terbenam, maka seharusnya dia mengatakan, mulai pada malam tanggal 10 bulan itu, dari matahari terbenam sampai matahari terbenam, kamu harus merayakan Sabatmu. Tapi bukan itu yang dia katakan. Dia mengatakan, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari terbenam. Tentu saja malam tanggal 9 bulan itu masih tetap merupakan bagian dari hari ke-9, bukan bagian dari hari ke-10. Ya, tepat sekali, Anda sudah mengerti. Wow, sungguh mengejutkan. Harus saya katakan, memulai hari pada waktu malam memang selalu terasa aneh bagi saya. Adalah hal yang berlawanan untuk mengatakan bahwa sebuah hari sedang dimulai, padahal sebenarnya hari itu sedang berakhir. Tapi saya masih memiliki pertanyaan, Doni. Sebelumnya Anda sempat sedikit membahasnya, jadi mari kita bahas saja sekalian. Kita tahu bahwa hari dimulai pada saat subuh. Dari Kitab Bilangan pasal 33 ayat 3, kita juga mengetahui tanggal di mana orang-orang Israel meninggalkan kota Mesir, yaitu pada hari ke-15 di bulan pertama. Pada kalender Alkitabiah, hari ke-15 selalu merupakan hari Sabat mingguan. Kita juga mengetahui dari Kitab Ulangan pasal 15 ayat 1 bahwa orang-orang Israel meninggalkan kota Mesir pada waktu malam. Ini adalah hal yang sedikit sulit, karena kita tahu bahwa Yahwa tidak pernah melanggar perintahnya sendiri. Tapi saya tidak bisa membayangkan dia memerintahkan orang-orang Israel itu untuk mengangkut barang bawaan mereka dan meninggalkan kota Mesir secara berombongan pada hari Sabat. Maksud saya, berjalan mengangkut barang-barang kan adalah sebuah pekerjaan. Dan kita dilarang untuk melakukan pekerjaan di hari Sabat, Doni. Ya, Anda benar. Yahwa tidak akan pernah melakukan itu. Betul. Beberapa orang mencoba mengatakan bahwa bila Yahwa sendiri yang memberikan perintah, maka sebagai pemberi hukum dia bisa melanggar aturannya sendiri. Tapi bukan seperti itu cara Yahwa bekerja. Betul. Dia memang adalah sang pemberi hukum. Meskipun demikian, dia tidak pernah melanggar hukumnya sendiri. Jadi, sekali lagi, Anda benar. Pasti ada penjelasan lain mengenai mengapa dia memerintahkan mereka meninggalkan kota Mesir pada hari ke-15 yang kita semua ketahui selalu merupakan hari Sabat pada kalender lunisolar. Jawabannya sangat sederhana. Namun itu juga merupakan sebuah paradigma baru. Dan jawabannya adalah jam-jam suci hari Sabat hanyalah pada jam-jam terang saja. Jadi Anda mengatakan bahwa tidak ada hari Sabat yang dirayakan selama 24 jam? Tepat sekali, itulah yang saya katakan. Jadi orang Israel itu meninggalkan kota Mesir pada hari ke-15. Pada waktu malam. Namun pada saat itu jam-jam Sabat telah berakhir. Ya, saya tahu itu memang terdengar gila ya. Itu adalah hal yang berlawanan dengan yang telah diajarkan kepada kita selama ini. Dan tentunya orang Yahudi zaman ini tidak mempraktekkan hal tersebut. Namun, hal itu adalah benar dan saya bisa memberikan buktinya yang ada di dalam kitab suci. Baiklah, silakan jelaskan buktinya. Saya sangat ingin mendengarkannya, Doni. Oke. Mari kita mulai dengan perintah keempat. Tolong dibacakan kitab Keluaran pasal 20 ayat 8. Cukup ayat itu saja. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saya sangat menyukai Alkitab versi King James. Karena tiap kali di dalamnya ditambahkan kata-kata, maka kata-kata tambahan tersebut akan dicetak miring agar kita bisa mengetahui bahwa itu adalah kata yang ditambahkan. Nah, di dalam Alkitab versi King James, ketika kita membaca kitab Keluaran pasal 20 ayat 8, tidak ada kata-kata yang ditambahkan di dalamnya. Setiap kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris adalah berasal dari kata Ibrani aslinya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita membaca ayat tersebut dan langsung berasumsi bahwa yang dimaksud hari dalam ayat tersebut adalah periode waktu selama 24 jam. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Kita harus mengingat dan menguduskan hari Sabat.
Jadi mengapa kita membuat asumsi yang demikian? Mari kita lihat pada kitab Yohanes pasal 11 dan bacakan ayat 9 dan 10. Baiklah, di dalamnya dikatakan, jawab Yahusua, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena dia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Itu adalah pertanyaan yang menarik kan? Dan lihatlah, tidak seorang pun yang berdebat dengannya. Betul. Dia adalah seseorang yang mana setiap kata yang diucapkannya selalu diperdebatkan. Namun ketika dia mengatakan bahwa hanya ada 12 jam dalam satu hari, tidak seorang pun memperdebatkan perkataannya itu. Bagi bangsa Israel, sebuah hari terdiri dari jam-jam terang saja. Ketika sudah gelap, itu sudah disebut malam. Nah, Mario, saya memiliki pertanyaan selanjutnya untuk Anda ya. Bila sebuah hari dimulai ketika matahari terbenam dan langit sudah mulai gelap, lalu kapan malam dimulai? Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Saya tidak tahu jawabannya, Don. Jelas keduanya itu tidak bisa dimulai pada saat yang sama ya. Karena bila demikian keduanya tidak akan bisa dibedakan. Betul. Bangsa Israel pada saat itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka sudah memiliki kosakata untuk menyebutkan hari dan malam dengan tepat. Nah, Mario, tolong dibacakan terjemahan King James dari kitab Mazmur pasal 104 ayat 19 dan 20. Baiklah, di dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 19 dan 20 dikatakan, Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka malam pun tiba. Ketika itulah bergerak segala binatang di hutan. Menurut kedua ayat tersebut, malam dimulai ketika gelap telah datang. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab mengenai kapan sebuah hari dimulai. Tolong bacakan terjemahan King James dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 dan 2. Baik, pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ketika diberitahukan kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malaman itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malaman itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya, nanti pada waktu fajar, saat hari sudah tiba, kita akan membunuh dia. Nah, itulah waktu ketika hari dimulai, yaitu pada waktu fajar. Kita harus memahami kitab suci sebagaimana mestinya. Seharusnya kita tidak mencari-cari hal yang tidak dicantumkan di dalam kitab suci. Benar. Karena itu berarti bahwa kita telah terperangkap ke dalam jebakan tipu daya setan. Betul sekali. Baiklah para pendengar sekalian, kita akan rehat dulu sejenak. Ketika kami kembali nanti, kita akan memasuki segmen kotak surat harian kita, di mana kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan oleh para pendengar sekalian dimanapun berada. Jadi jangan kemana-mana, kami segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jutaan orang Kristen saat ini percaya bahwa orang yang sudah ditebus memiliki keamanan kekal. Dengan kata lain, mereka mengira bahwa sekali seseorang telah diselamatkan, dia akan selalu diselamatkan. Ini mungkin kedengarannya bagus, tetapi pembelajaran yang seksama pada keyakinan ini mengungkapkan bahwa itu benar-benar bertentangan dengan Alkitab. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, kunjungi situs web kami di worldslastchance.com dan bacalah artikel dengan judul Sekali Selamat, Tetap Selamat. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com dan pelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang doktrin Sekali Selamat, Tetap Selamat. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup
kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Baiklah para pendengar sekalian, kami telah kembali. Terima kasih karena masih setia bergabung bersama kami di program Radio WLC pada hari ini dalam segmen Kotak Surat Harian kita. Nah Doni, pertanyaan hari ini dikirimkan oleh Ana Maria Cardozo di kota Fortaleza, Brasil. Dia menulis, "Hai Doni dan Mario, saya ingin bertanya bagaimana cara yang tepat untuk mendekatkan keluarga kita yang belum percaya kepada Injil. Apakah kalian memiliki saran mengenai bagaimana cara untuk bisa memahami keluarga kita yang bukan orang percaya?" Itu bisa menjadi sesuatu yang sulit ya. Terkadang justru orang-orang terdekat dan terkasih kita adalah orang-orang yang paling sulit untuk kita jangkau. Karena dibandingkan dengan orang lain, mereka bisa melihat apakah kepercayaan kita telah betul-betul telah mengubah kita, atau apakah itu hanya agar kita terlihat seperti orang benar. Itu sangat betul. Seperti yang diketahui semua umat Kristen, kata Injil memiliki arti kabar baik. Dan memang seperti itulah Injil. Injil memang adalah kabar baik. Dan ketika kita memiliki kabar baik, apa yang ingin kita lakukan? Yang pasti membagikannya kan? Ya, kita pasti akan membagikannya tanpa ada paksaan. Itu akan mengalir begitu saja, Doni. Saya pernah mendengar seorang Kristen berbicara mengenai betapa sulitnya menyaksikan ketika mereka berusaha merangkul orang terkasih mereka agar menjadi orang percaya, dan bahwa mereka tidak bisa berkata apa-apa. Saya ingin menyarankan bahwa bila Anda menemukan diri Anda berada di dalam kesulitan seperti itu, Anda tidak usah khawatir tentang kejadian itu. Sebaiknya Anda memikirkan bahwa seharusnya Anda memiliki lebih banyak waktu untuk menyembah Yahwa dan mengikuti firman-Nya. Karena ketika Anda telah memahami Injil dengan baik, ketika Anda telah sangat dipenuhi oleh kegembiraan yang diberikan oleh Yahwa, sehingga Anda bahkan tidak bisa menampung semua itu, maka jelas, seperti yang Anda katakan tadi, itu akan mengalir begitu saja. Anda bahkan tidak perlu sengaja menyempatkan diri untuk menyebarkannya. Iya, sedikit tambahan. Tentunya segala upaya untuk membagikan atau menyaksikan hal itu harus diawali dengan doa. Itu bukan berarti bahwa Anda harus menyela percakapan dan berkata, "Mari kita menundukkan kepala dan berdoa bersama." Bukan, tapi itu berarti bahwa pada pagi hari sebelum kejadian itu, ketika Anda sedang melakukan doa pribadi, Anda juga telah mendoakan itu dan meminta agar diberikan kesempatan dan juga ide-ide yang akan Anda katakan. Dan jangan lupa, doakanlah juga agar hati orang tersebut akan dijadikan lembut, agar bisa menerima hal-hal yang akan kita bagikan kepada mereka. Anda benar, berdoa adalah hal yang paling penting. Karena bila kita tidak berdoa, maka kita hanya akan bergantung pada usaha dan hikmat kita sendiri. Oleh karena itu, menurut saya penting untuk menegaskan bahwa pada akhirnya, kita hanyalah penyambung lidah Yahwa. Betul. Kalau bisa dibilang, kita hanyalah juru bicaranya. Karena itu, bukan tugas kita untuk menghakimi seseorang. Itu adalah tugas Roh Kudus. Tugas kita hanyalah untuk dipenuhi dengan Roh Yahwa. Sehingga Dia memberikan kita kesempatan untuk mengikuti bimbingannya mengenai kapan kita harus berbicara dan apa yang harus kita bicarakan. Betul. Nah, Doni, Ya. apakah ada hal tertentu yang bisa kita katakan untuk mengawali pembicaraan kita mengenai keselamatan orang tersebut? Tidak ada. Karena setiap orang berbeda-beda ya. Situasi setiap orang pun berbeda-beda. Dan bahkan bila saya mendapatkan sebuah kalimat yang pas untuk mengatakan itu, maka menurut hikmat saya tidak akan menawarkannya sebagai cara terbaik untuk memperkenalkan teman dan keluarga kita itu kepada Sang Juru Selamat. Karena itu adalah tugas Roh Kudus Yahwa. Yahwa akan memberikan Anda kata-kata yang harus Anda katakan untuk bisa menjangkau orang tersebut. Ingat, setiap orang memiliki pikiran masing-masing. Kita semua memiliki pikiran yang membutuhkan pendekatan yang unik. Dan Yahwa tahu pendekatan mana yang terbaik untuk dilakukan kepada seseorang. Kita bisa menyerahkan itu kepadanya. Namun bagaimanapun juga, Anda bisa memandu percakapan itu menjadi hal-hal yang berbau rohani. Bagaimana caranya, Doni? Tanyakanlah pertanyaan. Misalnya, bagaimana pendapat Anda mengenai cuaca buruk yang akhir-akhir ini terjadi? Apakah dari dulu cuaca memang se-ekstrim itu? Meningkatnya jumlah kejadian tragis baik dalam skala nasional maupun internasional akan memberi banyak kesempatan bagi orang-orang untuk membicarakan moralitas mereka sendiri. Dan setelah itu, kita bisa menggunakannya sebagai loncatan untuk melanjutkan pembahasan lebih dalam lagi. Lalu, apakah ayat-ayat Alkitab yang bisa Anda sarankan untuk digunakan ketika kita menyaksikannya?
Apakah ayat-ayat yang bisa merangkum keseluruhan pesan Injil dengan sangat baik, Doni? Ayat-ayat favorit saya di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 hingga 17. Itu adalah ayat-ayat yang diketahui semua orang dan ayat-ayat tersebut bisa merangkum pesan dalam Injil secara jelas dan indah. Iya, karena begitu besar kasih Yahwa akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, lihat kan? Anda telah menghafalnya. Kebanyakan umat Kristen pun menghafalnya. Tapi itu hanyalah ayat 16. Ayat 17 adalah ayat yang memiliki pesan yang sama kuatnya. Khususnya bila orang yang sedang Anda temani berbagi pesan kitab suci itu adalah orang yang takut pada Bapa. Di dalamnya dikatakan, sebab Yahwa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ayat lain yang sama bagusnya bisa kita temukan dalam kitab Roma pasal 10. Mario tolong buka dan silakan dibacakan ayat 9 hingga 13. Baiklah. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yahusua adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Yahwa telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Eloa yang satu itu adalah Elohim dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Kita harus tetap menyeimbangkannya. Di sisi lain, ketika kita berada di dunia baru nanti, tidak akan ada seorang pun yang menyesal karena telah membagikan Injil. Seseorang pernah membuat dirinya dalam resiko untuk ditolak ketika membagikannya kepada kita. Benar. Dan karena itu, kita juga memiliki kewajiban untuk membagikannya dengan orang lain. Sedangkan di saat yang sama, kita tidak ingin memaksa seseorang untuk mempelajari agama. Selalu membahas mengenai penyelamatan mereka setiap kali Anda bertemu dengan mereka, akan membuat mereka menghindari Anda dengan cepat. Betul. Nah, cara yang paling penting yang bisa kita tunjukkan adalah untuk hidup dengan prinsip kasih yang telah ditunjukkan oleh Yahusua. Ini berarti ketika seseorang anggota keluarga kita melakukan dosa atau terjebak di dalam kesulitan lainnya, kita harus mendatangi mereka dengan penuh kasih dan niat untuk menolong. Kita seharusnya tidak menjadikan itu sebagai kesempatan untuk menceramahi mereka dan membuat seakan diri kita lebih baik daripada mereka. Itu berarti di dalam setiap permasalahan yang kita hadapi bersama orang lain, mereka tidak melihat kita. Mereka tidak melihat saya. Mereka tidak melihat Anda. Tapi yang mereka lihat adalah Yahusua karena dia hidup di dalam diri kita dan melakukan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya, itu adalah cara yang terbaik yang bisa kita perlihatkan kepada semua orang. Kepada anggota keluarga, teman-teman, ataupun kepada orang lain. Baiklah para pendengar sekalian, sekian waktu kita untuk segmen Kotak Surat Harian kita pada hari ini. Tapi jangan lupa untuk terus mengirimkan pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentar Anda. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Pilih bahasa Indonesia dan klik hubungi kami. Nah, jika kami tidak sempat untuk menjawab pertanyaan Anda secara langsung melalui siaran radio ini, maka silakan melihat bagian tanya jawab di situs kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Para pendengar, dari sekian banyak orang dewasa yang meninggalkan Mesir, hanya 2 orang yaitu Kaleb dan Yosua yang hidup untuk memasuki tanah perjanjian. Setelah menjalani hidup dengan setia sepanjang hidupnya, Yosua memanggil para tua-tua bangsa Israel, para kepala, para hakim, dan para pengatur pasukan, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur. Sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Yahwa Elohmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi." Para pendengar, ini adalah sebuah khotbah yang indah. Anda dapat membaca perkataan ini secara lengkap dalam kitab Yosua pasal 23. Hal yang ingin ditekankan Yosua sebelum dia meninggal adalah berkat luar biasa yang menyertai orang-orang yang setia melayani Yahwa.
E.M. Bounds dalam buku klasiknya The Power of Prayer menulis, manusia adalah metode Yahwa. Gereja mencari metode yang lebih baik, tetapi Yahwa mencari manusia yang lebih baik. Hal yang dibutuhkan gereja saat ini bukanlah perlengkapan yang lebih banyak dan lebih baik, bukan organisasi baru atau metode baru yang lebih baik juga, tetapi orang-orang yang dapat dipakai oleh Roh Kudus sebagai pendoa, orang-orang yang kuat dalam doa. Roh Kudus tidak mengalir melalui metode, tetapi melalui manusia. Roh Kudus tidak turun ke atas peralatan, tetapi Dia turun ke atas manusia. Roh Kudus tidak mengurapi rencana-rencana, tetapi Dia mengurapi orang-orang yang berdoa. Para pendengar, persyaratan untuk melayani Yahwa adalah sederhana dan mudah. Kitab Ulangan pasal 20 ayat 12 menjabarkan, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Yahwa Elohmu, selain dari takut akan Yahwa Elohmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Yahwa Elohmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Surga mencurahkan berkat terbaiknya bagi semua orang yang melakukan hal ini. Kitab 2 Tawarik pasal 7 berisi sebuah janji yang luar biasa bagi semua orang yang mau menjadikan pelayanan kepada Yahwa sebagai hal yang terutama dalam kehidupan mereka. Ayat 14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sungguh suatu berkat yang melimpah. Dia akan mendengar doa kita. Dia akan mengampuni dosa kita. Dia akan memulihkan negeri kita. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Banyak orang dewasa berharap mereka memiliki kesempatan untuk belajar agama selagi berada di universitas. Jika Anda berada di posisi yang sama, saat ini belum terlambat. Di worldslastchance.com, kami memiliki ratusan artikel dan video tentang berbagai topik agama dan rohani yang terus ditambahkan setiap saat. Ada artikel yang memberikan nasihat tentang bagaimana menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Artikel-artikel lain menyelidiki secara mendalam bagian-bagian Alkitab yang salah dimengerti dan menjelaskan apa arti bagian itu dalam bahasa Ibrani yang asli. Kami juga menyajikan banyak artikel dan video tentang nubuatan. Paulus memberitahu Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Yahwa memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Yahwa menjadi sempurna dan diperlengkapi sepenuhnya untuk setiap perbuatan baik. Jika Anda membaca dengan seksama materi di situs kami, Anda akan memiliki landasan yang menyeluruh bukan hanya pada kebenaran doktrinal, tetapi Anda juga akan mempelajari rahasia-rahasia cara berdoa yang efektif dan cara belajar Alkitab sehingga Anda dapat menemukan kebenaran untuk diri Anda sendiri. Kunjungi situs web kami di worldslastchance.com. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Nah, Doni, Anda tahu setiap kali saya mempelajari hal baru dan terkejut dibuatnya, saya akan berpikiran bahwa sudah pasti inilah dia. Saya selalu berpikiran bahwa sudah tidak ada lagi hal yang telah diputarbalikan, dirusak dan diubah oleh si iblis. Nah, nyatanya selalu saja kita bisa mempelajari sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Siapa sangka bahwa bahkan pemahaman mengenai kapan hari dimulai pun telah diubah. Karena si iblis akan merusak kebenaran dengan cara apapun yang dia bisa. Iya, tapi mengapa dia merusak kebenaran mengenai kapan hari dimulai? Apa gunanya, Doni? Menyembunyikan kebenaran mengenai kapan hari dimulai menyebabkan dicurinya berkat dari perayaan hari Sabat. Alih-alih menjadikan sesuatu yang menggembirakan, ya mari kita jujur, hari Sabat malah menjadi sebuah beban. Iya, betul demikian. Tapi bukan itu saja. Hal tersebut juga membuat seakan hari Sabat dilaksanakan sesuai dengan standar kaum Farisi.
Berapa banyak orang yang berpikiran bahwa hari Sabat dimulai sejak matahari terbenam di hari Jumat hingga matahari terbenam di hari Sabtu dan membuat mereka tergesa-gesa menyiapkan segala sesuatunya sebelum matahari betul-betul telah terbenam. Ya, saya pernah mengalami itu. Saya pun demikian. Dan berapa banyak orang yang menunggu hingga matahari terbenam di hari Sabtu agar mereka bisa kembali bersantai dan bersenang-senang. Itulah yang saya pikirkan ketika saya mengatakan bahwa hari Sabat yang dirayakan sejak matahari terbenam hingga matahari terbenam keesokan harinya, itu telah menciptakan sebuah lingkungan yang membuat paham kaum Farisi tetap bertahan. Ya. Itu mengingatkan saya pada firman Yahusua dalam kitab Matius pasal 23 ayat 4, di mana dia mengatakan bahwa kaum Farisi itu mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Setan betul-betul telah mencuri berkat yang ditujukan Yahwa untuk hari Sabat. Karena Anda benar, bila hari Sabat menjadi sebuah beban ketika Anda setengah mati untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum matahari terbenam, maka Anda justru akan merasa kelelahan. Bagikan seorang atlet yang memaksakan dirinya terus melaju ke garis akhir. Karenanya, Anda tidak akan menganggap hari Sabat sebagai berkat. Karena itu bukanlah sebuah berkat, bila itu adalah sebuah pekerjaan yang membawa beban. Betul, dan pada saat itulah Anda justru akan menanti agar Sabat segera berakhir, bukan menyambut kedatangannya dan merasa sedih karena itu telah berakhir. Itulah mengapa setan telah berupaya untuk menyembunyikan kebenaran mengenai kapan hari sebenarnya dimulai. Dengan menjadikan hari Sabat sebagai sebuah beban, maka orang-orang akan gagal untuk mendapatkan berkat yang telah ditujukan Yahwa kepada mereka melalui hari Sabat. Dan itu sangat krusial. Kita semakin dekat dengan hari akhir. Saat ini kita sedang menanti dibukanya materai ke-6. Ketika itu terjadi, maka seluruh dunia akan tahu bahwa sesuatu yang berbeda sedang terjadi. Lalu, ketika sangkakala yang dituliskan di dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9 telah dibunyikan, kita akan membutuhkan iman di dalam janji-janji Yahwa. Sebuah kepercayaan kepadanya yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, termasuk saya. Nah, Mario, tolong buka dan bacakan sebuah ayat. Tentu saja, kitab apa yang Anda maksudnya? Kitab Yesaya pasal 58. Yahwa memiliki berkat khusus yang bisa didapatkan oleh semua orang yang menghormatinya dan merayakan hari Sabatnya. Dan berkat tersebutlah yang akan kita butuhkan untuk bisa melewati hari-hari ke depan. Oke, Mario, apakah Anda telah membuka kitab Yesaya pasal 58? Kalau sudah, silakan mulai bacakan dari ayat pertama. Baiklah, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Pesan tersebut bukan ditujukan bagi orang-orang tidak percaya ya. Pesan ini ditujukan bagi umat Yahwa. Nah, silakan lanjut bacakan ayat selanjutnya. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Elohanya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Eloah. Itu adalah hal yang sangat penting. Mereka adalah orang-orang yang suka untuk mendekat menghadap Yahwa. Mereka tidak mengerti mengapa mereka tidak diberkati. Nah, apa yang dikatakan dalam ayat selanjutnya? Tanya mereka, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurusi urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Apa yang terjadi? Demikian, tanya mereka. Kami telah melakukan semua hal yang benar, namun mengapa kami masih belum juga diberkati? Nah, perhatikan apa yang dikatakan Yahwa selanjutnya. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri? Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Yahwa? Pada dasarnya di sini Yahwa berkata, ya, tentu saja, Anda telah berpuasa, tapi Anda melaksanakannya seakan itu adalah sebuah pekerjaan dan sebuah beban. Kalian hanya melakukannya untuk mendapatkan keinginan baikku. Lalu kemudian dia menjelaskan apa yang sebenarnya dia cari, dan apa yang dia cari adalah pelayanan yang berasal dari dalam hati. Pelayanan yang didorong oleh kasih. Ya, selanjutnya dikatakan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Merayakan hari Sabat dengan menggunakan standar kaum Farisi dan legalis hanya akan menjadikannya sebuah beban. Bukan itu yang diinginkan oleh Yahwa. Dia mencari sebuah hubungan kasih. Dan ketika kita telah memiliki itu, maka kita akan bisa melihat Yahwa berada di sekeliling kita.
lalu kita akan mengasihi sekeliling kita sebagaimana kita mengasihi diri kita. Nah, Mario, silakan lanjut bacakan ayat 7. Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ketika kita tidak merayakan hari Sabat dengan cara-cara legalis, ketika kita menyembah Yahwa tanpa alasan lain, selain karena kita mengasihinya dan karena kita ingin menghormatinya dengan ketaatan kita, maka berkat hari Sabat akan mulai kita dapatkan. Betul. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Dan kemuliaan Yahwa barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Yahwa akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan dia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Yahwa akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti tanaman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Itulah yang ingin diberikan Bapa kepada anak-anaknya. Namun, untuk bisa mendapatkan berkat tersebut, kita harus meninggalkan semua ajaran-ajaran salah dari tradisi kepausan dan semua asumsi yang telah kita buat. Kita harus mengembalikan perayaan hari Sabat sebagaimana mestinya. Itulah tugas untuk generasi terakhir, yaitu untuk memulihkan perayaan hari Sabat dan juga untuk menghormati Yahwa dengan ketaatan kita sepenuh hati. Iya, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Yang dimaksudkan di sini adalah dipulihkannya perayaan hari Sabat yang sebenarnya, yaitu dengan cara menghitungnya dengan menggunakan kalender Alkitab. Betul. Dan memulainya pada waktu yang tepat. Namun lebih dari itu, ini merupakan pemulihan semangat perayaan hari Sabat. Dan ketika kita melakukan itu, maka kita akhirnya akan mendapatkan berkat Yahwa yang sesungguhnya melalui perayaan hari Sabat. Ya, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Yahwa hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Yahwa, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari pusaka milik Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Yahwa lah yang mengatakannya. Yakub, si curang, menjadi Israel ketika dia bergulat dengan malaikat Yahwa dan mendapatkan berkat. Itulah yang ditawarkan kepada semua orang yang memelihara semangat perayaan Sabat yang sesungguhnya. Dan saya katakan kepada Anda semua, ini penting. Ketika anak-anak Anda kelaparan dan tidak ada makanan yang dijual, dan ketika Anda tidak bisa menjual atau membeli karena Anda telah menolak untuk beribadah di hari Minggu, maka Anda akan membutuhkan kekuatan ilahi untuk bisa tetap beriman. Itulah warisan pusaka Yakub. Betul. Kepercayaan yang gigih terhadap firman Yahwa untuk mendapatkan keselamatan. Bila kita rendah hati, tidak melakukan kesenangan kita sendiri, tidak melakukan hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita aman, namun dengan mempercayai jasa Sang Juru Selamat, bila kita tidak merasa benar sendiri, maka berkat hari Sabat bisa kita dapatkan. Ini adalah persiapan rohani yang kita butuhkan sekarang, agar kita bisa menghadapi hari-hari kemudian. Itu adalah berkat Yahwa yang menanti untuk dicurahkan kepada kita ketika kita menaatinya dan merayakan hari Sabat dengan sederhana dan tanpa embel-embel. Ya, hanya dia dan kita, tanpa adanya tradisi-tradisi dan ajaran-ajaran salah yang telah menjadikan hari Sabat terasa seperti sebuah beban. Ya, saya sangat senang akan hal ini. Ini adalah sebuah berkat yang amat nyata ya. Ini adalah berkat yang telah dicuri oleh setan dari kita. Awalnya dia membawa kalender palsu, lalu dia membawa hari peribadatan yang palsu. Dan bila masih ada orang yang memiliki sedikit terang mengenai pemahaman akan hari Sabat, betapapun sedikitnya itu, maka setan akan membawakan pemahaman yang salah mengenai kapan hari Sabat dimulai. Namun ketika kebenaran dipulihkan, wow, hanya kasih yang dalam seperti kasih ilahi yang akan mampu untuk mengungkap banyaknya berkat yang menanti setiap orang yang menyerahkan segalanya kepada Yahwa dan menyembahnya di hari Sabatnya yang kudus. Betul. Baiklah para pendengar sekalian, sekian program kita untuk hari ini. Bergabunglah lagi bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah.
Jika Anda ingin mendengarkan program radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa. Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.